Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa dari kelas 7. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian modul 5 Bahasa Indonesia mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian surat pribadi. Surat pribadi itu apa sih? Nah, surat pribadi adalah surat pribadi yang tidak bersifat resmi. Ini biasa digunakan sebagai sarana berkomunikasi antar anggota keluarga, antar kerabat, antar teman, antar sahabat, dan sebagainya. Dan biasa isinya terkait dengan kepentingan pribadi. Nah, berikut adalah ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama adalah tidak menggunakan kop surat. Kedua, tidak ada nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan salam penutup bervariasi. Keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Dan yang terakhir, format surat juga bebas. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur surat pribadi. Ada 7. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat, alamat surat atau alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan yang berikutnya kita langsung masuk ke contoh surat pribadi. Nah, yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Ini biasa ditulis nama tempat atau kota pada saat menulis surat, sedangkan tanggal ditulis kapan menulis surat. Nah, yang kedua adalah alamat surat atau alamat yang dituju. Alamat yang dituju biasanya dengan sebutan khusus yang bersifat akrab. Misalnya kepada sahabatku, sahabat penakku tersayang, untuk teman karibku, untuk sohibku, untuk ayah dan bunda tersayang, dan sebagainya. Sapaan ini menandakan keakraban dan penuh rasa sayang. Nah, yang ketiga adalah salam pembuka. Salam pembuka dalam surat pribadi itu bervariasi, seperti salam sayang, salam manis, untuk sahabatku, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah isi surat. Maksud menulis surat disampaikan dengan bebas. Tidak ada aturan yang baku dalam penulisan isi surat pribadi. Namun demikian, surat pribadi tetaplah harus memperhatikan etika atau sopan santun berbahasa. Isi surat disampaikan dengan jelas dan dengan bahasa yang santun. Isi surat sangat bervariasi karena bersifat pribadi. Ada yang mengabarkan tentang kondisinya di perantauan, ada yang menyampaikan perasaan penulis, ada yang memberitahukan sesuatu yang bersifat pribadi, dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah penutup surat. Penutup surat ditandai dengan kalimat yang mengakhiri surat. Nah, yang berikutnya, yang keenam adalah salam penutup. Salam penutup dalam surat pribadi pun bervariasi. Misalnya, salam sayang dari sahabatmu, dariku sahabatmu, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh adalah pengirim surat. Yang terakhir, pengirim adalah orang yang menulis surat. Berikutnya adalah surat dinas. Nah, kita harus tahu dulu pengertian surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dibuat untuk kepentingan kedinasan dan dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Ini bisa berupa pengumuman surat izin, surat tugas, dan sebagainya. Berbeda dari surat pribadi, surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat. Nah, berikut adalah keempat fungsi surat dinas. Yang pertama adalah sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat tugas, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kedua, sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Ketiga adalah sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dan yang keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, adanya kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi, karena surat dinas merupakan surat resmi. Dan yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kedua, tanggal penulisan surat. Ketiga, nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Keempat, alamat surat. Kelima, salam pembuka. Keenam, pembuka surat atau paragraf pembuka. Yang ketujuh, isi surat. Yang kedelapan, penutup surat. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ke-10, nama dan tanda tangan pengirim surat. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian surat dinas. Ini adalah contohnya.
Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Kepala surat yang lengkap itu terdiri atas yang pertama nama instansi, kedua alamat lengkap, ketiga nomor telepon, yang keempat nomor kontak pos, dan terakhir 5 logo identitas lembaga. Nah, yang berikutnya adalah tanggal surat. Pada surat dinas, tanggal surat tersebut terletak pada sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat tidak perlu dicantumkan, karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop surat. Jika pada surat pribadi atau surat lamaran pekerjaan, nama tempat haruslah dicantumkan. Nama bulan dan tahun tulislah secara lengkap dengan tanpa memberi tanda titik sebagai akhiran. Contohnya seperti di sini, 25 Juni 2019. Nah, berikutnya adalah hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berupa frase yang dimulai dengan menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak diberi garis bawah. Nah, yang berikutnya adalah nomor surat. Surat dinas merupakan surat resmi, dan surat resmi harus diberi nomor surat, kode, dan tahun. Setiap instansi atau lembaga memiliki kode atau urutan penulisan kode dalam menuliskan nomor surat. Nah, yang berikutnya adalah lampiran. Lampiran ditulis disingkat atau ditulis semua secara lengkap. Sedangkan penulisan rinciannya ditulis dengan huruf semua bukan angka. Berikutnya adalah alamat surat. Dalam menulis alamat surat, kalian harus mematuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama adalah alamat surat ditujukan langsung kepada pejabatnya dan bukan pada nama kantor pejabat tersebut. Yang kedua, jika sudah menggunakan kata kepada, diikuti jabatan dan instansinya atau kepada diikuti kata sapaan dan nama orang yang dituju, maka tidak menggunakan yang terhormat. Jadi, gunakan salah satu. Pilih salah satu kata kepada atau yang terhormat. Yang ketiga, penulisan nama sapaan, misalnya bapak, ibu, atau saudara, tidak perlu diikuti nama jabatan. Dan dalam menulis kata sapaan harus digunakan di depan nama orang yang ditulis dalam alamat surat. Yang keempat adalah penulisan nama jalan, itu tidak boleh disingkat. Dan yang kelima, penulisan alamat tujuan surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, berikutnya adalah surat yang menyatakan sebuah tujuan. Nah, ini kita bisa menggunakan dalam rangka memperingati atau dalam upaya meningkatkan. Nah, berikutnya adalah isi surat. Ini berisi inti surat atau hal yang akan disampaikan dalam surat. Berikutnya adalah penutup. Penulisan penutup pada surat dinas juga terdapat aturan yang harus diketahui. Aturan itu antara lain adalah setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Yang kedua, terdapat variasi ungkapan. Ketiga, berisikan sebuah ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. Nah, yang terakhir, pengirim surat dinas berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP penulisnya. Pengirim atau penulis surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama terang ditulis dengan tanpa kurung. Yang kedua, penulisan AN diketik pada sebelah kiri nama jabatan. Yang ketiga, ditulis dengan tanpa menggunakan nama kantor. Itu saja yang ingin saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.